cuplikan video yang kabarnya Farel Prayoga bertemu dengan ibu kandungnya. Penantian setelah 15 tahun, momen haru Farel Prayoga bertemu ibu kandung. Emang iya, ibu tiri dari Farel Prayoga sudah mengurusnya dari kecil ya. Tidak seharusnya memperlakukan seperti itu dan menghabiskan uangnya. Halo teman-teman online, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu ya, amin Allahumma amin. Alhamdulillah, hari ini dari kemarin kan hujan ya, jadi tidak terlalu panas. Saya mau membeli sesuatu di apotik. Anak-anak lagi pada main basket. Di sini kalau malam tuh rame ya, pada basketan dan olahraga. Sudah sampai di lampu merah. Lampu kerlap-kerlip. Nggak panas loh di luar. Kalau di dalam rumah malah mandan sumuk karena tadi saya habis makan ya. Ini restoran. Banyak bocil pulang sekolah. Butik baju bakul kelambi ya. Lucu nih, sepaket kembang-kembang. Malam hari di Taiwan orang serem, tapi ya tetap harus jaga keamanan ya, waspada, jangan sembarangan ngobrol sama orang yang tidak dikenal. Ini apotiknya ya, saya sudah sampai, tinggal masuk. Tadi saya sudah selesai membelinya ya, tapi pesen dulu 2-3 hari baru ada. Saya pengen duduk-duduk dulu di taman sekitar sini ya. Jadi membeli ini ya, permen di Family Mart. Tuh tokonya ya, wah tulisannya Raketon. Ini tuh permen tenggorokan, saya kan batuk dan gerok ya. Saya disaranin sama teman saya suruh beli permen ini, baru inget. Tapi duduk kok malah panas ya. Nggak ada angin. Lupa nggak bawa tripod ya, langsung saja keluar. Orang pada santai-santai. Saya mau jalan pulang saja ya. Supermarket. Mandan ada angin. Banyak pohon-pohon besar ya. Wah, tadi rame, sekarang udah pada pulang. Restoran. Itu yang ada lampunya itu, apartemennya majikan ya. Apartemen yang saya tinggali. Tuh di sana, saya di tengah-tengah situ. Nah, penampakannya kalau dari atas atau dari dalam rumah majikan saya luar itu seperti itu ya teman-teman. Saya itu tadi di sebelah sana, bawah sana ya. Jalan-jalan muternya itu di sebelah sana. Dari atas terlihat sangat indah ya. Alhamdulillah saya sudah istirahat lagi ya teman-teman, setelah tadi keluar sebentar ya, karena membeli sesuatu dan kebetulan sesuatu itu belum ada, harus nunggu 2 atau 3 hari baru saya itu dikabarin ya sama petugas apotiknya, nanti baru saya ngambil. Oke ya, masih lanjut lagi dengan cerita Farel Prayoga, anak yang sekarang sudah berusia 15 tahun. Selama 14 tahun itu tinggal bersama ibu tiri dan ayah kandungnya, serta yang mengalami tindakan-tindakan yang kurang enak gitulah ya.
Maksudnya mantan kasar, mantan dikasari apa, dan jumlah uang yang sangat banyak habis dalam waktu sekejap. Masya Allah banget ya. Kalau dipikir ya kadang kasihan juga ya, namanya cari uang itu susah apalagi di Indonesia. Pokoknya di mana saja namanya nyari uang itu susah, itu capek. Jadi jangan menyalahkan sebelah pihak lah ya teman-teman, kasihan juga. Apalagi si Farel kan anak masih di bawah umur, belum seharusnya bekerja, belum seharusnya menanggung beban yang sangat berat gitu. Dipikir saja ibaratnya jika Farel itu jatuh pada, ya amit-amit ya, misalnya jatuh pada keluarga Anda atau anak Anda sendiri, mungkin ya Anda juga tidak akan sampai hati ya memperlakukan begitu atau menghabiskan uangnya secara cuma-cuma gitu ya teman-teman. Dan mari kita simak sedikit cuplikan video yang kabarnya Farel Prayoga itu bertemu dengan ibu kandungnya langsung secara bertatap muka, tidak secara komunikasi lagi ya teman-teman. Masya Allah. Penantian setelah 15 tahun, momen haru Farel Prayoga bertemu ibu kandung jadi kado ultah paling berkesan. Momen penuh haru dirasakan penyanyi muda Farel Prayoga di ulang tahunnya yang ke-15. Setelah terpisah selama 15 tahun, Farel akhirnya bertemu ibu kandungnya untuk pertama kali dalam hidupnya. Momen istimewa ini menjadi kado ulang tahun Farel Prayoga yang difasilitasi langsung oleh manajernya, Rais. Pertemuan Farel Prayoga dengan ibu kandung itu dibagikan Rais lewat akun Instagramnya dan langsung menyentuh hati banyak warganet. Dalam foto yang diunggah, terlihat Farel Prayoga memeluk sang ibu. Meski wajah ibu kandung Farel Prayoga tidak tampak karena diambil dari arah belakang, nuansa keharuan sangat terasa. Bismillah Farel, inilah kado terindah buatmu dari Om Rais di ulang tahunmu ke-15, tulis Rais dalam caption unggahan tersebut. Pertemuan emosional ini menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh Farel Prayoga, penyanyi muda yang populer lewat lagu Ojo Dibandingke. Setelah berpisah sejak berusia sekitar 1 minggu, Farel akhirnya bisa memeluk ibunya kembali di hari ulang tahunnya. Inilah surgamu, ibu yang telah bersusah payah mengandung dan sampai melahirkanmu. Inilah surgamu yang telah lama kamu cari, dan hari ini kamu bisa melihat langsung wajahnya setelah 14 tahun berlalu. Tulis Rais. Netizen terharu, doakan kebahagiaan Farel. Momen pertemuan Farel Prayoga dan ibu kandungnya langsung viral. Ribuan komentar memenuhi unggahan Rais. Banyak yang menyampaikan rasa haru dan ikut bahagia melihat kebahagiaan Farel Prayoga. Terima kasih Om Rais, kado terindah untuk anak lanang, ade melihatnya. Yang sana sibuk biarin Om, yang terpenting Farel bahagia, komentar netizen. Ada pula yang penasaran ingin melihat wajah ibu kandung Farel Prayoga. Mamanya nggak kelihatan mukanya Om. Pengen lihat? Tulis akun lainnya. Doa dan dukungan pun mengalir. Mama, temani, sayangi anak lanangmu sampai sukses, tulis salah satu netizen. Seperti diketahui sebelumnya, Farel Prayoga kembali menjadi sorotan setelah kasus yang memenjarakan sang ayah. Farel Prayoga yang mengetahui hobi sang ayah itu, mengaku tak heran akhirnya pria tersebut diringkus polisi. Setelah kasus sang ayah mereda, Farel Prayoga bercerita mengenai kehidupannya sejak kecil. Di mana ternyata ibu yang tinggal bersamanya merupakan ibu tiri. Tak hanya sampai di situ saja, penghasilan Farel Prayoga yang didapat dari keringatnya sendiri pun raib. Sementara itu, ibu kandung Farel Prayoga saat itu tak diketahui oleh sang artis. Beruntung, beberapa waktu lalu, Farel Prayoga mendapatkan nomor telepon sang ibu kandung hingga sempat berkomunikasi. Penantian Farel Prayoga untuk bertemu ibu kandungnya pun membuahkan hasil. Di usia 15 tahun, Farel Prayoga mendapatkan kado bertemu ibu kandungnya dari sang manajer. Benar-benar sedih ya. Ya, saya itu tahu ya apa yang dirasakan Farel Prayoga, karena anak kecil itu biasanya itu tidak bohong, sedangkan Farel itu sudah memendam sakit hati, memendam kekecewaan, memendam segala rasa ya, selama bertahun-tahun. Emang iya ibu tiri dari Farel Prayoga sudah mengurusnya dari kecil ya, tapi tidak seharusnya memperlakukan seperti itu dan menghabiskan uangnya gitu. Dan memang iya, ada sedikit aset gitu ya teman-teman, tapi dengan uang yang puluhan miliar, kenapa
membeli rumah itu masih harus menggadaikan sertifikat. Coba duit yang lain itu kemana? Tapi ya wallahu alam lagi ya teman-teman. Dan saya tadi melihat pertemuan dengan ibu kandungnya, ya Allah, terenyuh rasanya ya, ikut sedih. Karena saya juga seorang anak, juga seorang ibu gitu ya. Jadi merasakan betapa sedihnya mungkin ya, sedih haru campur aduk jadi satu gitu. Namanya berpisah lama dengan orang tua kandung itu sangat, orang kita kalau misalnya kerja di luar negeri, contohnya seperti saya ya, berpisah dengan orang tua, dengan keluarga itu, walaupun masih bisa telepon juga, rasanya kalau pertama ketemu itu sudah sangat sedih, sangat haru. Pokoknya rasanya karu-karuan. Apalagi seperti Farel Prayoga sejak kecil, sejak bayi. Dan sekarang umur 15 tahun adalah kado ulang tahun yang dipersembahkan dari Bapak Rais ya. Kalau tidak salah nama manajer dari Farel Prayoga, orang yang baik hati yang mau mengurus Farel, menyekolahkan, dan sekarang mempertemukan Farel Prayoga dengan ibu kandungnya. Masya Allah banget. Semoga Farel Prayoga bahagia gitu ya, dan semoga orang tua Farel Prayoga itu pada sadar, jangan tersesat lagi dengan judol, jangan dengan apa gitu ya. Kalau misalnya punya hutang ya dibayar sendiri, jangan memeras tenaga anak kecil gitu ya. Kasihan, Farel itu masih di bawah umur loh kalau umur segitu ya. Harus menanggung banyak hutang, menanggung banyak beban. Bayangkan, itu sudah sangat sakit loh. Dan alhamdulillah semoga pertemuannya dengan orang tua atau ibu kandungnya itu adalah awal dari kebahagiaan Farel ya, dan semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Semoga juga Farel Prayoga bisa belajar dan melanjutkan karya-karyanya serta bakat-bakatnya dan cita-citanya. Semoga walaupun disambi gitu ya belajarnya, tetap dilanjutkan gitu ya, karena belajar sekolah itulah yang paling utama gitu ya teman-teman. Pokoknya doanya yang terbaik selalu buat Farel Prayoga. Saya sangat sedih ya mendengarnya, dan alhamdulillah sekarang semoga ini adalah titik kebahagiaannya. Kalau kemarin bapaknya tidak ketangkep judol, mungkin semua itu tidak akan terungkap ya teman-teman. Masya Allah banget ini ya, Farel Prayoga, anak kecil, walaupun sudah digituin tapi masih tetap bersikap baik terhadap saudara tirinya. Masya Allah banget pokoknya ya. Jadi sebenarnya Farel Prayoga itu bukan apa ya, kayak yang dikatain netizen itu yang katanya tidak terima kasih atau apa kepada ibu tirinya, itu sebenarnya bukan. Mungkin dia itu mengeluarkan unek-unek gitu ya, itu harusnya dibawa ke apa, psikiater atau apa gitu ya, yang spesialis buat anak gitu. Jadi dia itu bisa mengungkapkan segala apa yang dirasakan. Semoga Farel selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu ada di lingkungan dan sekitar orang-orang yang baik, seperti manajernya, seperti ibu kandungnya, dan semoga orang yang selalu dekat dengan Farel Prayoga itu bukan orang yang cuman memanfaatkan ya intinya jangan memanfaatkan tok ya gitu teman-teman, karena tahu Farel Prayoga itu anak pinter, dia punya bakat apa gitu, cuma dimanfaatin tok, itu kasihan banget ya. Anak langka itu dia punya bakat, pinter, manut, kelihatannya dia tuh nurut anaknya ya. Kalau misalnya kalau nakal itu kayaknya tidak ya, dari kelihatan dari wajahnya gitu, dari dia itu bertutur kata, mengucapkan kata-kata itu, saya lihat ya, itu tuh benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam gitu. Masya Allah banget ya, pengen nangis saya tapi ya malu. Ya Allah. Oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini dulu video dari saya ya. Semoga video saya ini menginspirasi, menghibur teman-teman semua di sela waktu yang senggang. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat dan sampai jumpa lagi.